Ibu, bagaimana Anda melihat tantangan terbesar agar layanan kesehatan di Indonesia semakin inklusif dan merata? Oke, terima kasih pertanyaannya, Ibu. Tantangan kesehatan, pemerataan kesehatan Indonesia memang tantangan yang sangat besar. Sebelum kita mengadres masalah pemerataan kesehatan, menurut saya memang natur dari negara Indonesia sendiri yang demikian kompleks. Kita tahu kita negara keempat terbesar di dunia dari sisi populasi. Ada 281,6 juta penduduk per data tahun ini sepertinya ya. Dan kita bisa melihat 280 juta penduduk itu tersebar di 17.000 kepulauan di Indonesia. Jadi arkipelago Indonesia itu sendiri sebenarnya memberikan kompleksitas. Mengapa pemerataan kesehatan menjadi demikian kompleks. Jadi saya pikir pertama memang negara kita mendapatkan anugerah gitu ya, menjadi negara yang kompleks. Nah sekarang masalahnya adalah tantangan terbesarnya apa? Kalau kami melihat tantangan terbesarnya mungkin memang karena infrastrukturnya belum terbentuk, kemudian terkait dengan supply sumber daya, dan kemudian mungkin sistem pendanaan. Cuman kalau memang kita berbicara terkait tantangan, saya mungkin lebih mengapresiasi lebih dulu indikator-indikator positif yang sudah bisa kita lihat sebenarnya saat ini. Gitu. Dari kami sebagai pelaku industri kesehatan melihat indikator positif yang pertama sekali sudah bisa kita lihat sebenarnya per Agustus 2024, 98% penduduk Indonesia itu sudah tercover oleh BPJS, oleh Jaminan Kesehatan Nasional. 276 penduduk itu large scale. Luar biasa banyak. Dari coverage dari JKN. Yang kedua, indikator yang berikutnya yang kami lihat terjadi dalam beberapa tahun terakhir ini adalah sudah dibentuknya roadmap kesehatan untuk beberapa tahun ke depan melalui 6 pilar kesehatan. Di situ mencakup sebenarnya layanan primer, layanan rujukan, di situ sudah mencakup ketahanan kesehatan, sudah mencakup pendanaan kesehatan, mencakup kesehatan dari sumber daya manusia, dan termasuk di situ digitalisasi. Jadi sebenarnya indikator positif bahwa pemerintah sudah melihat ini sesuatu yang perlu diadres dan sudah dibuat satu roadmap. Bagaimana menyelesaikan ini dalam staggered beberapa tahun mendatang. Jadi pemerintah sudah well aware mengenai hal ini dan mengenai layanan kesehatan lebih inklusif dan merata ke depan Indonesia sudah dibuat roadmap-nya ya. Tapi dari kacamata Anda sendiri, Ibu Emil, apakah menurut Anda digitalisasi dan teknologi bisa menjadi katalis utama agar membuat layanan kesehatan di Indonesia semakin merata dan inklusif? Ya, saya setuju dengan poin ini. Saya melihat tantangan yang demikian kompleks yang terjadi di Indonesia ini melalui teknologi dan melalui digitalisasi menjadi satu akselerator. Kami melihatnya sebagai pelaku industri adalah katalisator. Mengapa? Karena tanpa digitalisasi, tanpa teknologi, bisa kita bayangkan roadmap ada, pendanaan mungkin ada, tapi semua berjalan sangat organik gitu ya. Jadi kita melihat contohnya teknologi komunikasi. Masalah pemerataan kesehatan di Indonesia itu adalah masalah edukasi, masalah informasi. Jadi dengan teknologi komunikasi saat ini, sudah nggak ada lagi tuh isu. Sangat timely kita bisa menyampaikan informasi, meng-create edukasi, meng-create awareness yang sangat promptly, yang sangat tepat, yang sangat cepat sampai ke daerah-daerah terpelosok. Itu yang pertama, teknologi komunikasi. Apalagi teknologi telemedicine, gitu ya, teleconsulting. Bisa dibayangkan daerah-daerah terpencil yang selama ini mungkin kesulitan mendapatkan akses, mendapatkan expert gitu ahlinya. Sekarang fasilitas teknologi komunikasi, teknologi medicine itu memungkinkan mereka untuk baik itu pasien maupun dokter mendapatkan awareness terbaru, teknologi terbaru, bahkan layanan konsultasi melalui teknologi. Itu baru teknologi. Nah, kita bicara digitalisasi. Digitalisasi ini memampukan teknologi-teknologi itu saling terintegrasi satu sama lain gitu ya. Secara otomatis itu mempercepat sebenarnya pemerataan yang terjadi. Yang kedua, mungkin bukan cuma pemerataan, tapi standarisasi. Bagaimana klinik-klinik di daerah, puskesmas-puskesmas di daerah itu bisa scaling up sesuai dengan akreditasi dan standar yang diinginkan. Gitu. Perusahaan Anda, Bu Emil, Sysmex itu adalah perusahaan provider teknologi kesehatan ya, produk-produknya. Dan sangat dikenal memiliki produk-produk yang luar biasa baik untuk klien-klien Anda, laboratorium, dan lain-lain. Nah, bagaimana Anda melihat role atau peran dari perusahaan Anda ini dapat meningkatkan layanan kesehatan yang lebih baik lagi di Indonesia, tapi juga bisa men-tackle suatu problematika mengenai layanan kesehatan yang merata dan inklusif tadi, Bu? Iya, ini sebenarnya bagian dari misi kami gitu ya. Sysmex itu punya misi
shaping the advancement of healthcare. Kami berkomitmen untuk secara aktif melibatkan diri untuk kemajuan kesehatan di dunia dan secara khusus 22 tahun sudah di Indonesia. Jadi salah satu yang kami melihat adalah kalau kita melihat produk dan core solusi yang Sysmex punya, majority ada datang dari laboratorium. Kalau kita lihat begitu banyak studi di luar itu yang menunjukkan bahwa 70% penegakan diagnosa itu berangkat dari hasil laboratorium. Itu yang pertama. Yang kedua, bahkan belakangan ini survei membuktikan beberapa klinisi dari negara-negara baju bahkan dari Jerman, dari US, 60-70% clinical decision yang mereka buat berdasarkan dari laboratorium testing. Yang ketiga, data terakhir ini kami melihat bahwa 80% dari guideline klinikal yang ada di dunia itu, 80%-nya mewajibkan pemeriksaan lab. Jadi kami, Sysmex sadar betul bahwa peran kami, solusi yang kami punya, taking a very significant role untuk kemajuan kesehatan. Dan salah satunya adalah pemerataan kesehatan. Jadi kami melihat bagaimana peran kami demikian strategik gitu ya dalam membantu pemerintah untuk memastikan pemerataan fasilitas di laboratorium yang ada di baik itu dari rumah sakit maupun sampai layanan-layanan di pelosok, dan juga masalah tadi kita bicara digitalisasi ya, IT, solusi yang bisa kami mampu lakukan. Dan mungkin bagian terakhir ini yang menarik adalah banyak faktor layanan purnajual yang people itu overlook gitu. Kami sudah melakukan investasi yang cukup masif untuk memastikan bahwa Sysmex itu mampu memberikan akses yang equal, yang tepat waktu kepada setiap pengguna kami, baik itu di kota besar maupun di kota-kota kecil, melalui dengan layanan purnajual itu tadi.